setidaknya mereka berhasil memenangkan 3 pertempuran besar yang menyarankan agar Letnan Jenderal Prabowo Subianto ini dikenai hukuman administratif berupa pemberhentian dan minum dulu biar agak serius nanti. Iya, agak serius ini. Kembali lagi di podcast garsospol.id. Hari ini kita sudah bersama Mas Khairul Fahmi, salah satu pengamat Hankam, politik dan pertahanan dan keamanan. Terima kasih Mas Fahmi sudah datang menyempatkan hadir. Sebelumnya Mas Fahmi ini juga udah pernah kita undang. Udah bicara soal menjelang Pilpres kemarin ya Mas Fahmi, bicara soal strategi pertahanan dari masing-masing calon presiden. Dan malam ini, hari ini kita ngundang Mas Fahmi lagi untuk bicara soal banyak sebenarnya Mas, banyak yang pengen kita tanya, banyak yang pengen kita diskusikan khususnya di garsospol.id ini. Mungkin saya lupa, apa kabar Mas Fahmi? Alhamdulillah baik. Gimana, puasa lancar Mas? Lancar, baru 2 hari, 3 hari. Baru 3 hari lancar ya Mas? Masih terang puasanya? Betul. Masih terang. Nah, ini kita sudah mengundang Mas Fahmi hari ini untuk bicara banyak hal, khususnya soal Hankam. Seperti yang sudah sama-sama kita ketahui, nanti tanggal 20 Maret akan diumumkan secara resmi oleh KPU, dan berdasarkan hasil hitung cepat nih Mas Fahmi, bahwa dapat dipastikan pasangan Prabowo Gibran menang dalam satu putaran, Pilpres satu putaran. Nah, gimana sebagai pengamat politik dan Hankam, bagaimana Mas Fahmi melihat memaknai khususnya kemenangan Prabowo Gibran ini sebelum pengumuman resmi dari KPU, memaknai kemenangan Prabowo Gibran? Iya, memaknai kemenangan Prabowo Gibran ini ya, kalau kita lihat pasangan Prabowo Gibran ya ini layak menang gitu Mas? Ya layak menang ya kalau kita berkaca pada data perolehan suara sampai saat ini kan, itu kita lihat setidaknya mereka berhasil memenangkan 3 pertempuran besar yang ada ya. 3 wilayah? Bukan 3 wilayah. 3 pertempuran? 3 pertempuran ini, satu kantong suara anak muda. Ya. Pemilih pemula. Pemilih pemula. Gen Z, milenial. Kan? Itu mereka menangkan pertempurannya. Yang kedua, Prabowo Gibran juga memenangkan pertempuran di basis-basis suara pesaingnya ya, Paslon 1 dan Paslon 2. DKI dan Jawa Tengah. DKI, Jawa Tengah ya kan. Itu mereka berhasil memenangkan pertempuran yang sulit di wilayah-wilayah ini. Kemudian yang ketiga Jawa Timur. Ya, pertempuran di Jawa Timur ini yang menurut saya juga menarik dilihat ya, artinya 3 pertempuran besar ini bukan sesuatu yang bisa dimenangkan dengan santai gitu. Ini bisa dimenangkan dengan battleground. Dengan strategi yang yang dijalankan dengan serius lah gitu, dengan hati-hati juga gitu ya, dan tentunya juga ya karena mereka juga berhasil, mungkin bisa dibilang berhasil meraih dukungan juga dari para key opinion leader di masing-masing daerah di kawasan-kawasan ini. Nah, bicara soal kemenangan Prabowo Gibran, khususnya di basis-basis suara yang tadi Mas Fahmi sebut sebagai wilayah pertempuran itu, kira-kira Mas Fahmi melihat variabel apa sebenarnya? Apakah memang melihat bahwa sosok Prabowo ini sudah sangat melekat gitu di masyarakat, bagaimana Prabowo sudah 3 kali bahkan 4 kali ikut berkontestasi di Pilpres? Apakah ini menjadi
Mas Fahmi melihat jadi modal besar Prabowo dan salah satu variabel yang memenangkan Prabowo juga, khususnya di kantong-kantong di battleground tersebut? Oh iya, di kantong-kantong suara ini, kecuali yang pemilih pemula ya, karena ini baru dan relatif agak jauh dari sejarah masa lalu. Tapi di dua klaster yang lain ya, ini kan Prabowo punya keunggulan ya, karena tadi diantaranya karena dia sudah mengikuti Pilpres sejak 2009 sebagai calon wakil presiden, kemudian 2014 2019 sebagai capres ya, walaupun pada waktu itu tidak menang, tapi setidaknya modalnya ada modal ya, basis elektoral yang terpelihara ya, di wilayah-wilayah ini. Ini cukup signifikan menurut saya, mendukung kerja Prabowo ya, yang artinya akhirnya tidak mulai dari nol lah. Ini bukan sesuatu yang dimulai dari nol. Ini sesuatu yang sudah terpelihara dengan kemunculan Prabowo tiap 5 tahun, dan sekarang ya katakanlah ini sebelumnya adalah panen yang tertunda begitu. Kemenangan yang indah. Kemenangan yang manis. Jadi Mas Fahmi boleh mengatakan bahwa ya ini layak Prabowo menang dalam kontestasi Pilpres 2024 ini dengan segala konsekuensinya gitu ya Mas. Iya. Ngomongin soal sejarah tadi Mas Fahmi juga akan sedikit menyinggung soal sejarah sebenarnya. Dan ini mesti menjadi kekhawatiran juga di beberapa sosial media, khususnya banyak netizen, khususnya ya anak-anak muda yang cukup mapan dengan bacaan sejarahnya. Ada kekhawatiran dari kelompok-kelompok tersebut mengenai ancaman kembalinya Orde Baru ketika Prabowo menang, katakanlah seperti itu. Bagaimana Mas Fahmi, sudut kacamata Mas Fahmi melihat itu? Apakah sebenarnya ancaman itu sebenarnya benar nggak sih Mas? Atau memang hanya sebatas ya isu-isu yang biasa diputar gitu loh untuk mendegradasi Prabowo sendiri? Ya kita cuma bisa mengira-ngira ya, tapi setidaknya kita perlu mengingat juga ya, merefresh masa lalu Prabowo ya. Dari kecil misalnya dia dibesarkan dalam tradisi intelektual. Nama tradisi intelektual selalu ada dialektika, ada diskusi di situ ya. Dan keluarganya bukan keluarga yang biasa-biasa saja, punya irisan dan riwayat yang panjang dalam politik Indonesia di masa lalu ya, di masanya gitu ya. Mereka kakeknya tokoh yang berpengaruh pada masanya, atau ekonomi yang berpengaruh pada masanya, bapaknya juga begitu ya. Dan mereka juga karena itu juga tidak terlepas dari dinamika politik yang terjadi pada saat itu ya. Prabowo menghabiskan masa kecilnya bukan di Indonesia. Dia berpindah-pindah dari satu negara ke negara lain karena pada waktu itu bapaknya juga keluarganya mengalami konsekuensi dari situasi politik. Ya, situasi politik pada saat itu ya, sehingga itu juga memperkaya pengalaman Prabowo ya, berinteraksi dengan banyak orang dari berbagai lapisan gitu ya, termasuk juga berbagai karakter gitu ya. Itu yang saya kira penting dilihat dari awal perjalanan hidup seorang Prabowo Subianto. Dan itu bukan situasi yang ya biasa-biasa saja ya. Dan bukan yang dia inginkan juga sebenarnya, Mas. Betul. Ya saya kira tidak ada yang menginginkan situasi tercabut atau terlepas dari habitatnya begitu ya. Indonesia Prabowo ini ya habitatnya ya Indonesia dan dia ternyata harus menghabiskan banyak waktunya di luar habitatnya gitu, yang itu tentunya membekas dalam pengalaman hidup Prabowo ya. Kemudian di masa mudanya sebelum menjadi militer, kita melihat juga banyak kesaksian bahwa Prabowo juga akrab dengan aktivis-aktivis
pada masanya, aktivis muda pada masanya, intelektual muda pada masanya, termasuk yang sering diceritakan itu kedekatannya dengan Suhogi. Ya saya kira hal itu juga tentu makin menempa pengalaman hidup Prabowo. Ya. Dan dia banyak berinteraksi itu kan tentu ada banyak hal yang dia lihat juga, ada yang banyak hal yang dia lihat, ada yang banyak hal yang kemudian jadi bahan perenungan dia. Nah, setelah itu dia mulai menjalani karirnya sebagai seorang militer. Nah, kita lihat perjalanan karirnya, dia dikenal sangat dekat dengan prajurit-prajurit bawahannya, anggotanya begitu ya. Dia dikenal dekat, dia dikenal memiliki jiwa korsa yang tinggi. Itu saya kira juga tidak terlepas dari situasi-situasi awal di masa mudanya begitu ya. Dan kemudian dia kemudian sempat tercatat gitu ya, menjadi jenderal termuda. Ya, jenderal termuda. Di tengah popularitasnya yang tinggi, dia banyak bergaul dengan dengan elit politik pada saat itu, yang dari berbagai dari berbagai basis ideologi gitu ya. Terlepas dari privilege yang dia miliki ya Mas. Betul. Berarti memang kemampuan Prabowo untuk bisa beradaptasi dengan situasi, dengan para tokoh elit pada saat itu memang artinya itu berdasarkan pengalaman Prabowo, sosok Pak Prabowo yang memang sudah ditempa dengan sebegitu matangnya kan gitu Mas Fahmi. Iya, makanya artinya dengan begitu kan kita lihat jam terbangnya dalam hal berdialog, berdiskusi, ya, berdialektika itu dengan beragam tokoh ini, ya tentu ini harus juga dilihat sebagai hal yang membentuk karakter Prabowo gitu ya. Bahwa dia dikenal memiliki ketegasan, ciri khas seorang prajurit, seorang komandan militer begitu ya. Tapi di sisi lain dia juga ternyata tidak kaku bergaul di tengah lingkungan politik gitu ya. Tidak kaku bergaul di tengah lingkungan politik yang kita tahu pasti sangat dinamis ya. Betul. Sangat dinamis, dan itu saya kira juga menjadi poin penguat bagi Prabowo dalam perjalanan karir politiknya setelah dia lepas dari dinas keprajuritan. Oke, berarti secara tidak langsung mungkin Mas Fahmi bilang ya kita artinya ingin membantah bahwa kecurigaan itu sebenarnya bisa dibantah dengan pengalaman perjalanan hidup Prabowo yang akhirnya membentuk sosok Prabowo ini adalah orang yang sangat dialog, sosok yang sangat terbuka, bahkan ya tadi Mas Fahmi juga menjelaskan bagaimana pengalaman Prabowo bertemu dengan aktivis-aktivis dulunya seperti Sogi dan sebagainya. Artinya ini secara tidak langsung bisa dibantahkan gitu bahwa kekhawatiran orang akan masa lalu Prabowo yang ya bisa dikatakan cukup cukup sentimennya cukup negatif gitu. Ketika kita bicara misalnya Orde Baru, kemudian transisi itu akhirnya yang mengakibatkan Prabowo sempat diasingkan kan gitu. Artinya ya ini sebenarnya terbantahkan gitu. Ya sebenarnya kalau kita kekhawatiran akan kembalinya Orde Baru ini kan bukan sesuatu yang bisa juga serta-merta ditolak gitu ya. Kita tetap hati-hati. Harus skeptis ya, harus hati-hati bahwa Orde Baru situasi masa Orde Baru bukan tidak mungkin juga kembali gitu ya. Tapi kan ada jikanya gitu ya. Jika sistem politik kita tidak mengalami perbaikan, tidak mengalami pembaruan begitu ya, tidak mengalami pembaruan, ini bisa berpotensi ke situ. Tapi
itu tentunya bukan hanya karena faktor Prabowo. Artinya kalau Ya. kekhawatiran itu dilekatkan hanya pada sosok seorang Prabowo Subianto, ini saya kira Tidak adil, ini ya. yang saya kira berlebihan ya, Ya, berlebihan. benar-benar. Sehingga karena ini tanggung jawab semua elemen Ya. gitu ya untuk memastikan kita tidak kembali Ya, ke betul. masa itu. Termasuk juga ya karena itu penting ya adanya sikap kritis ya, sikap kritis terhadap penyelenggaraan negara ini juga tetap penting untuk dijaga ya, supaya bisa menunjukkan bahwa ada hal-hal yang masih harus diperbaiki, ada hal-hal yang masih harus diperbarui dari masa ke masa ini. Jadi kita tidak stuck berhenti pada situasi yang kemudian Menyudutkan hanya satu orang. menyudutkan satu orang, dan kemudian kalau itu ini dibiarkan begitu ya, tidak diperbaiki, ini membuat kita ya artinya setback tadi. Oke, ini menarik banget ngomongin soal ya, kita bicara soal calon presiden terpilih gitu kan Mas, berdasarkan hasil quick count dan mungkin nanti tanggal 20 diumumkan. Mungkin Mas Fahmi bisa minum kopi biar lebih rileks dulu, kita minum kopi dulu nih Mas Fahmi. Jadi sambil minum kopi kan gitu Mas. Nah, kira-kira ngomongin soal Prabowo, soal masa lalunya, ini ada baru-baru ini sebenarnya Mas Fahmi, kurang lebih 2 minggu belakangan inilah ada isu, bukan isu sih sebenarnya, ada peristiwa yang mungkin bagi sebagian orang ini cukup aneh gitu. Bagaimana Presiden Jokowi memberikan istilahnya ya, memberikan jasa atau bintang kehormatan ya, jenderal kehormatan ya, istilahnya kepada Prabowo Subianto. Nah, Pemberian pangkat jenderal secara istimewa. Pemberian pangkat jenderal secara istimewa kepada Prabowo Subianto. Nah, jadi banyak masyarakat tuh sebenarnya bertanya-tanya, ini kok bisa Prabowo dapat itu? Nah, Mas Fahmi ngelihatnya gimana tuh Mas? Apakah emang layak atau emang sudah, atau hanya sebatas ya sharing politik aja, atau ucapan terima kasih terima kasih Jokowi aja kepada Prabowo? Kalau apakah itu ucapan terima kasih, sekedar ucapan bukan, kalau itu hadiah, bukan hadiah, katakanlah hadiah Jokowi Prabowo, ya yang tahu hanya Prabowo dan Jokowi ya. Dan terutama ya Jokowi sendiri memaknainya sebagai apa. Tapi yang jelas penganugerahan pangkat jenderal secara istimewa kepada Prabowo Subianto ini sepenuhnya didasarkan pada ketentuan hukum. Ada dasar hukumnya. Ada dasar hukumnya. Ya, kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan. Nah, di undang-undang itu memang ada istilah pengangkatan atau kenaikan pangkat secara istimewa. Ya. Nah, jadi bukan kehormatan sebenarnya, istimewa, tapi pengangkatan pangkat secara istimewa. Kenapa disebut begitu ya? Karena ini memang berada di luar disebut istimewa karena berada di luar ketentuan lazimnya yang biasa, yang umum, reguler begitu ya, yang diatur oleh Undang-Undang TNI. Nah, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan ini mengatur bahwa pengangkatan atau penganugerahan pangkat secara istimewa ini adalah hak yang menyertai pemberian bintang militer ya, menyertai pemberian bintang militer oleh negara. Jadi ini disebutkan dalam undang-undang itu, ini merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan dari negara terhadap penerima tanda kehormatan bintang militer. Nah, kita tahu sejak 2022 yang lalu Pak Prabowo ini sudah menerima 4 tanda kehormatan bintang militer utama, bintang Yuda Dharma Utama, bintang Kartikaya Kapaksi Utama, bintang Jalasena Utama, dan bintang Swabwana Paksa Utama.
Nah, dengan dia memiliki 4 bintang militer utama ini, tidak ada alasan bagi negara untuk tidak memberikan penghormatan dan penghargaan. Yang salah satu bentuknya adalah tadi penganugerahan pangkat secara istimewa. Nah, gitu. Berarti memang dasarnya 4 itu tadi, Mas. Betul. Itu dasarnya itu. Dan kenapa ini sebelum-sebelumnya nggak ada gitu ya? Ya, pangkat di TNI itu hanya sampai mentok di Jenderal Bintang 4 ya. Kita tahu Menhan sebelumnya Pak Riam Izzat itu sudah Jenderal Bintang 4, nggak perlu lagi diberi pangkat secara istimewa. Gitu ya. Dia bisa mendapatkan penghormatan dan penghargaan dalam bentuk yang lain kan begitu. Nah, kemudian Menteri Pertahanan sebelumnya lagi di masa Pak SBY itu ada 2, Profesor Djuwono Sudarsono dan Profesor Purnomo Yusgiantoro. Nah, kenapa tidak mendapatkan penganugerahan pangkat ini? Nah, bukan karena dia sipil, bukan, karena sebenarnya sipil pun juga bisa mendapatkan penganugerahan pangkat secara istimewa ini. Ini peraturan ini sudah ada sejak Indonesia masih berusia belum sampai 2 dekade lah ya, belum sampai 2 dekade ini sudah ada ketentuan ini. Dan dulu berdasarkan peraturan yang lama, peraturan pemerintah tahun 1959, saya lupa nomornya, itu sudah pernah ada warga negara Indonesia sipil yang mendapatkan anugerah pangkat secara istimewa ini. Namanya Dr. Hairul Saleh, Wakil Perdana Menteri pada saat itu. Dia diberikan pangkat kehormatan pangkat Jenderal Bintang 4 ini ya karena dipandang memiliki kontribusi dan jasa yang luar biasa terhadap pembangunan TNI pada saat itu kan gitu. Nah, kalau Pak Purnomo dan Pak Djuwono ini kenapa nggak dikasih? Ya mungkin mereka merasa tidak memerlukan. Toh kita juga tahu sebenarnya penganugerahan pangkat ini akan diberikan kepada Prabowo pada 2022 kemarin. Tapi pada waktu itu Prabowo menolak. Prabowo menolak. Nah, alasan penolakannya dia ya katanya merasa belum berkontribusi besar terhadap pembangunan TNI kan. Nah, sama mungkin ketika Profesor Purnomo dan Profesor Djuwono Sudarsono mungkin mereka juga merasa tidak membutuhkan itu, tidak memerlukan itu. Kenapa? Karena mereka ini kan latar belakangnya intelektual ya, bukan dari pengajar ya. Bagi kita yang punya tradisi intelektual kuat, tentu saja ketika dihadapkan pada pilihan seperti itu ya saya sendiri misalnya, saya akan lebih memilih gelar mendapat gelar profesor daripada jasa istimewa itu ya. Betul, karena ini bentuk pengakuan akademis gitu ya. Yang dibutuhkan oleh Profesor Djuwono Sudarsono dan Profesor Purnomo ya tentu pengakuan akademis, dan itu pun mereka sudah dapatkan sebelum menjadi Menteri Pertahanan. Tapi mengingat polemik sebenarnya Mas Fahmi, jadi memang ada beberapa, kita melihat gitu, ada beberapa orang yang menganggap bahwa ya Prabowo kan sempat ya di DKJ ya, di DKP bahwa Prabowo disebut sebagai dipecat secara tidak hormat. Itu gimana sebenarnya Mas Fahmi melihat proses itu? Apakah itu memang sebenarnya menyalahi aturan? Kira-kira ada yang mengatakan bahwa itu tidak layak yang diberikan kepada Prabowo dengan masa lalu Prabowo yang diberhentikan dalam kalimatnya di DKP itu dari kesatuan militer. Nah itu Mas Fahmi, coba kita kasih paham dulu ini Mas Fahmi, biar tidak salah paham. Minum dulu biar agak serius nanti. Iya agak serius ini soalnya penting ini Mas Fahmi, karena biar tidak terjadi kebingungan publik sebenarnya. Coba kasih paham dulu Mas Fahmi. Nah jadi ini yang memang perlu sedikit diluruskan ya. Kita perlu merefresh sejarah ya, apa yang terjadi di masa lalu gitu ya. Pertama memang benar bahwa ada sidang Dewan Kehormatan Perwira. Pada saat itu Prabowo dipanggil, disidangkan berkali-kali, diperiksa gitu ya. Dan ada pengakuan-pengakuan, ada bukti-bukti, ada hal-hal yang mungkin menguatkan, yang kemudian dicatat dalam sebuah keputusan Dewan Kehormatan Perwira, ya, sebuah dokumen keputusan Dewan Kehormatan Perwira,
yang kemudian dilanjutkan dengan rekomendasi gitu ya. Oke. Dilanjutkan dengan rekomendasi. Pada saat itu, jadi ini juga agak aneh ya menurut saya. Itu bentuknya surat keputusan, tapi tidak ada apa ya? Saya kurang begitu paham istilah hukum gitu, tapi tidak ada di situ. Biasanya kan kalau keputusan itu ada, misalnya ada di batang tubuhnya itu ada memutuskan, menetapkan apa gitu kan. Nah, dan keputusan DKP ini nggak ada. Jadi setelah di dalamnya itu justru ada narasi yang isinya pendapat gitu ya. Bahwa Dewan Kehormatan Perwira berpendapat ya bahwa itu tadi berdasarkan tadi keterangan-keterangan, bukti-bukti tadi disimpul, kemudian yang membuat mereka harus menyarankan agar Letnan Jenderal Prabowo Subianto ini dikenai hukuman administratif berupa pemberhentian dari masa dinas keprajuritan. Ya. Nah, keputusan DKP ini kemudian disampaikan kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan, Panglima ABRI pada saat itu, Jenderal Wiranto. Kemudian, nah problemnya mulai dari situ, ya. Keputusan DKP tadi bunyinya adalah menyarankan hukuman administratif berupa pemberhentian. Ya. Nah, sementara kita tahu pemberhentian ini ada dua, ya. Pemberhentian ini bentuknya ada dua. Jadi semua prajurit, nah itu ketika harus mengakhiri masa dinasnya, ya pasti akan mendapatkan pemberhentian, keputusan pemberhentian, ya mendapatkan keputusan pemberhentian. Kalau jenderal itu bintang 1 ke atas itu yang menerbitkan keputusan pemberhentian itu presiden. Ya. Jadi bentuk pemberhentian itu ada dua. Ya. Satu adalah pemberhentian dengan hormat. Ya. Nah, pemberhentian dengan hormat ini bagi prajurit yang memasuki masa pensiun, ya mungkin berhalangan tetap tinggal misalnya, atau sakit permanen misalnya begitu ya, atau mengundurkan diri, ya, mengundurkan diri dari dinas keprajuritan ini. Ini bentuknya pemberhentian dengan hormat. Nah, ada juga pemberhentian dengan tidak hormat, ya. Pemberhentian dengan tidak hormat ini atau tidak dengan hormat ini, ini diberlakukan sebagai hukuman penyerta, hukuman administratif, ya, yang dilekatkan pada prajurit yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan ancaman hukuman pidana di atas 1 tahun kalau nggak salah ya. Tuh. Nah, dia jadi bentuknya hukuman administratif yang menyertai hukuman pidana. Ya. Jadi, sementara kemudian kita kembali ke itu tadi, usulan Menhankam Pangap, ya. Pak Wiranto pada saat Pak Wiranto pada saat menindaklanjuti rekomendasi tadi, kemudian mengusulkan kepada presiden, ya, supaya Letnan Prabowo Subianto ini, ya, karena harus diakhiri masa dinas prajuritannya, maka diusulkan pada presiden untuk menerbitkan keputusan pemberhentian dengan hormat. Jadi berubah tuh, ya, berubah. Bunyinya di DKP dengan usulan dari Menkan, Pak Wiranto ke presiden itu berubah bunyinya. Ya tidak ada yang salah dari itu. Benar. Panglima TNI kan pemegang keputusan akhir di lingkungan TNI, ya kan. Sehingga
yang terjadi kemudian adalah usulan pemberhentian dengan hormat. Nah, karena usulan pemberhentian dengan hormat itu berarti kan prinsipnya hanya ada 3 tadi ya. Dia harus diakhiri masa dinasnya. Ya. Pensiun lah berarti. Ya, dia harus dipensiunkan. Kedua, atau dia misal berhalangan tetap atau mengundurkan diri. Nah, kan berarti ini kan hanya terkait dengan dia harus diakhiri masa dinasnya. Ya, kan? Tidak terkait dengan hukuman administratif apapun. Berarti itu menggugurkan putusan DKP. Betul, itu menurut saya itulah awal gugurnya rekomendasi DKP tadi. Kita abaikan lah sebutan keputusan ini karena faktanya isinya berupa rekomendasi kan. Ya, berupa pendapat. Bukan rekomendasi bahkan, berupa pendapat. Berupa pendapat dan saran gitu ya. Nah, di situ usulan Wiranto ini sudah menutup ini tadi pendapat DKP tadi ya. Jadi yang diusulkan kepada presiden seperti itu dan kemudian itu ditindaklanjuti lagi oleh presiden pada saat itu B.J. Habibie ya, dengan menerbitkan keputusan presiden yang isinya memberhentikan dengan hormat Letnan Jenderal Prabowo Subianto disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya. Berarti negara berterima kasih pada saat itu. Betul. Jadi dari sisi itu tidak ada yang salah. Ya. Secara prosedur administratif bunyinya seperti itu, gitu. Bahwa ada hal-hal yang kemudian menjadi menjadi menggantung, menjadi perdebatan dan tidak terjawab. Saya kira ya itu hal lain ya, hal yang sifatnya kemudian masuk ke ranah politik kemudian begitu. Berarti secara administrasi maupun secara legal standing bahwa penetapan Prabowo pada saat itu sah dalam kacamata hukum karena memang keluar tuh surat dari presiden, artinya ada surat presiden kan, surat ketetapan presiden kan pada saat itu. Iya, keputusan presiden muncul dan dengan adanya keputusan presiden bahwa Prabowo Subianto ini diberhentikan dengan hormat, ya menggugurkan semua itu. Iya, menggugurkan semuanya dan dia tidak pernah kehilangan hak dan kewajibannya sebagai mantan prajurit ini sebagai purnawirawan. Dia mendapatkan pensiun, dan dia mendapatkan juga penghormatan yang sepatutnya, gitu ya. Ini yang nggak kemudian berjalan kemudian ya, bahwa pada saat itu kemudian Prabowo juga kembali berada di luar negeri. Ya, faktanya dia bukan sekedar terusir, dia juga mengembangkan bisnis yang luar biasa besar kemudian di saat itu ya, dari Yordania, dia membangun bisnisnya dan pada saatnya dia kemudian kembali dan berkecimpung lagi di lingkungan politik tadi yang dia sudah rajut lama, gitu ya. Artinya ini buat teman-teman semua, artinya buat sahabat Garsospen, artinya semua ini udah ada ketetapan-ketetapannya dan tidak ada menyalahi aturan, kurang lebih begitu ya Mas? Iya, tidak menyalahi aturan secara sudah sesuai prosedur artinya. Ya, secara hukum tidak ada yang dilanggar, begitu ya, tidak ada yang dilanggar karena kalau kita menggugat juga soal pelanggaran HAM-nya, faktanya sampai hari ini dia juga belum pernah dihadirkan ke persidangan, belum pernah nyatakan bersalah, tidak ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan dia bersalah melakukan pelanggaran hukum pelanggaran HAM berat begitu. Sehingga tidak ada yang dilanggar sampai saat ini. Ini penjelasan yang konkret, rigid dan yang pasti bisa dipertanggungjawabkan ya Mas Fahmi. Ini penjelasan dari Mas Fahmi ini. Nah, kita balik lagi nih Mas Fahmi. Ngomong-ngomong soal tadi Mas Fahmi bercerita di awal soal pengalaman Prabowo yang banyak di dunia luar. Nah, artinya kita melihat relasi Prabowo dengan dunia luar itu artinya cukup baik dan cukup kuat. Nah, ini gimana Mas Fahmi melihat terpilihnya Prabowo ini sebagai presiden, peta geopolitik khususnya bagi Indonesia, ketika nanti Presiden Prabowo dilantik bersama Mas Gibran. Nah, artinya
ada pengaruh yang cukup signifikan nggak sih Mas dalam konstelasi geopolitik kita, geopolitik dunia khususnya untuk Indonesia? Sejak awal masih dalam dalam hitungan berdasarkan hitung cepat pada saat itu, ya, Prabowo sudah menerima banyak ucapan selamat. Ya. Terakhir dari Yordania saya lihat di sosial medianya. Banyak ucapan selamat yang padahal pada waktu itu yang acuannya masih hasil hitung cepat. Ya. Itu pun banyak negara sudah memberikan ucapan selamat. Yang kita tahu ya, ucapan selamat ya terhadap hasil pemilu suatu negara ya, oleh negara lain itu bukan hal yang sederhana ya. Yeah. Bukan hal yang sederhana karena ini menyangkut hubungan antar negara dan politik internasional ya. Yeah. Sehingga tentu itu didasarkan pada pertimbangan yang objektif dan tidak mengada-ada, bukan sekedar karena ini kawan saya baik gitu, terus kemudian diucapin langsung dapat ucapan, enggak, karena pasti berhati-hati levelnya ucapan selamat terhadap kepala negara terpilih atau pimpinan pemerintahan terpilih oleh negara lain itu levelnya itu hanya di bawah dukungan terhadap kemerdekaan satu negara. Iya, ya. Betul. Ya pasti ada pertimbangan-pertimbangan politik yang matang yang mendasari. Bahkan juga kalau kita lihat dari hal lain, negara-negara yang mengucapkan selamat ini tentu juga memiliki basis informasi yang kuat sebelum mereka mengucapkan selamat. Ya kita tahu misalnya di lingkungan intelijen misalnya dari pemilu ke pemilu ada banyak negara counterpart Indonesia, counterpart intelijen kita. Itu pasti mengirim petugasnya ya, mengirim agennya atau petugasnya untuk memantau jalannya pemilu Indonesia. Dan tentu mereka bagi negara-negara pengirimnya kan orang-orang ini adalah sumber-sumber yang valid, ya, sumber-sumber informasi A1 ya. Artinya memang khusus ditugaskan kan, betul. Mas? Sehingga mereka bisa meyakini bahwa walaupun itu baru hasil hitung cepat, pernyataan penetapan kemenangan Prabowo Gibran itu hanya soal waktu bagi mereka, sehingga mereka beberapa negara sangat antusias untuk memberikan ucapan selamat lebih awal gitu ya. Dan antusiasme ini kan juga harus dilihat sebagai hal yang positif, artinya Prabowo Gibran, terutama Pak Prabowo sebagai presiden, bukan sosok yang tidak dikenal, bukan sosok yang tidak punya reputasi di global, di lingkungan internasional, kan begitu. Oke, berarti ya sedikit banyak ini akan mengubah konstelasi geopolitik ya Mas, dengan terpilihnya Pak Prabowo ini. Saya melihat misalnya banyak kepala negara yang khususnya negara-negara yang cukup mapan gitu, seperti tetangga misalnya Malaysia, terus kalau nggak salah Singapura juga udah ngucapin selamat kalau nggak salah. Kemudian juga ada Turki, Prancis kemarin, terus Raja Arab juga udah ngucapin, Yordania juga sudah ngucapin. Nah, artinya memang apakah Mas Fahmi melihat situasi ini dengan terpilihnya Prabowo akan menjadi magnet semakin kuat bagi negara luar untuk bisa melihat Indonesia sebagai salah satu prospek besar, baik itu dalam segi ekonomi, pertahanan maupun politik? Iya, pasti ya, ini merupakan landasan yang kuat bagi Prabowo untuk Prabowo dan Indonesia di masa depan untuk punya dukungan yang kuat dari kawasan maupun dari lingkungan global begitu ya. Dan bukan sekedar prospek seperti yang prospek seperti sales melihat pasar gitu ya, bukan sebatas market ya Mas? Iya, artinya yang kita bayangkan adalah ini bukan sekedar prospek pasar. Indonesia dilihat sebagai pasar ya, seperti apa yang terjadi mungkin di masa lalu begitu ya. Ke depan ya kita melihat
ada antusiasme untuk menempatkan Indonesia sebagai mitra, ya, sebagai mitra strategis, sebagai katakanlah kalau kita bicara investasi, ya kan kita, ya apa namanya, sebagai diajak dalam sebuah skema investasi bersama begitu. Ini kan apa namanya, berbeda dengan hubungan yang sekedar relasi antara penjual dan pembeli begitu ya, bahwa ini dianggap sebagai Indonesia sebelumnya dianggap hanya sekedar sebagai pembeli potensial begitu ya, market potensial, tapi ke depan kita ada trust yang lebih tinggi, ada trust yang lebih tinggi, naik level berikutnya sebagai apa namanya, ya semacam mitra investasi, dan kolaborasi itu akan dilihat sebagai investasi bersama. Itu yang kita bisa apa namanya, bayangkan dari respon-respon baik para pemimpin di kawasan maupun pemimpin global gitu saja. Balik ke tadi Mas Fahmi udah jelasin soal aspek geopolitik, artinya aspek luar. Nah, ini kan Pak Prabowo presiden, ya sebagai presiden pemenang lah katakanlah seperti itu, dengan latar belakang beliau sebagai Menteri Pertahanan, kemudian juga militer. Artinya Mas Fahmi melihat corak seperti apa nanti yang akan diberikan oleh Pak Prabowo dalam dalam aspek pertahanan Hankam khususnya. Bagaimana Mas Fahmi melihatnya? Apakah ada corak yang berbeda antara Pak Prabowo dengan presiden sebelumnya, dengan Pak Jokowi, dengan Pak SBY, dengan dengan Gus Dur, dengan Bu Mega, atau bahkan dengan Pak Harto? Kira-kira perbedaan apa yang kiranya nanti akan ditawarkan oleh Pak Prabowo khususnya di Hankam? Kalau kita lihat narasi-narasi yang dibangun Prabowo ya selama mengikuti Pilpres dari 2004 sebagai capres ya, dari 2014 sampai 2019 kemudian 2024, itu kan gagasan-gagasannya tentang negara yang kuat, negara yang negara yang superpower kalau istilah Pak Prabowo di debat kemarin, punya kemampuan mendominasi gitu ya, baik di kawasan maupun pergaulan internasional. Itu ya kita bisa melihat bahwa gagasan Prabowo itu bertumpu pada bagaimana membangun pertahanan dan keamanan yang kuat, kan gitu, bagaimana membangun pertahanan dan keamanan yang kuat, sehingga ini mungkin yang agak berbeda dari apa namanya, SBY sama-sama militer begitu ya, yang kesannya sangat lebih berhati-hati dalam soal, terutama dalam hal pembangunan pertahanan keamanan. Dia sangat berhati-hati karena dia cenderung concern pada upaya memelihara citra dirinya sebagai sosok yang demokratis gitu ya. Nah, ini mungkin agak berbeda dengan Prabowo yang mungkin akan lebih cenderung bisa berkompromi dalam banyak hal kecuali dalam soal pertahanan dan keamanan. Nah, dia akan saya kira akan sangat tegas dalam konteks pertahanan dan keamanan, tapi mungkin akan sangat membuka ruang kolaborasi, ruang dialog yang yang kuat di sektor-sektor lain gitu. Nah, saya kira itu yang akan terutama menjadi pembeda ya. Karena kalau kita lihat kalau dibicara di kalangan internasional pun, Prabowo ini kan sangat percaya diri gitu ya, sangat percaya diri, menawarkan gagasan-gagasannya ya, yang itu tidak mungkin tidak didasari dengan pengalaman dan kalkulasi yang matang begitu ya. Bahwa dia berani bicara tentu saja karena dia punya modal yang kuat untuk bicara kan gitu. Nah, misalnya bicara Rusia Ukraina segala macam, ketika dia bicara dalam konteks Palestina misalnya. Nah, itu kan didorong oleh keyakinan bahwa Indonesia itu negara yang kuat. Indonesia negara yang strategis ya, secara geografis ya kan, itu sehingga dia berani menyatakan itu. Nah, ini yang membuat kita optimis ke depan Indonesia
bisa apa namanya lebih kuat ya dalam penggunaan hak bicara lah dalam konteks di forum-forum internasional, dalam konteks perdamaian dunia begitu terutama. Oke. Mungkin terakhir Mas Fahmi, tadi Mas Fahmi udah menjelaskan soal pertahanan, soal bagaimana hubungan kekuatan luar negeri kita nanti ketika dipimpin Pak Prabowo. Mungkin Mas Fahmi singkat aja Mas Fahmi, kira-kira kriteria yang ideal ini kan pasti Pak Prabowo akan menyusun kabinet nih. Ini yang pasti menjadi tanda tanya publik, yang mungkin publik juga akan penasaran kira-kira gimana sih model komposisi kabinet yang akan coba dibangun oleh Pak Prabowo khususnya. Tadi kalau kita bicara soal Hankam, artinya kan yang paling relevan saya melihatnya ya Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri. Bagaimana Mas Fahmi melihat kira-kira ya kriteria ideal lah untuk mengisi pos itu, karena itu krusial kan kalau kita bicara soal strategik geopolitik dan Hankamnya Pak Prabowo. Kira-kira kriteria singkat aja Mas Fahmi untuk mengisi dua pos itu Mas Fahmi. Dua pos apa tadi? Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri. Ya, ya tentu ini harus ya sosok yang apa namanya, saya kira memahami karakter politik Prabowo ya, terutama karena kalau kita lihat bagaimana beliau bicara di forum-forum internasional gitu ya, yang pede banget gitu ya, tentu Menteri Luar Negerinya harus juga menampilkan apa namanya merupakan sosok yang bisa mengawal kepercayaan yang tinggi yang luar biasa ini ya, kepercayaan diri yang luar biasa ini, supaya ini juga apa namanya bukan sekedar kemudian auman di atas panggung, tapi memang sesuatu yang apa namanya bisa mengimbangi Pak Prabowo di belakang. Sesuatu yang efektif secara diplomatik, secara politik internasional gitu ya. Nah, itu saya kira apa namanya kemampuan menerjemahkan sikap-sikap politik Prabowo di forum dunia ini menjadi hal yang penting bagi calon Menteri Luar Negeri. Sementara di bidang pertahanan, bidang pertahanan ini saya kira apa namanya Pak Prabowo ini kan mewakili spirit militer konvensional sebenarnya ya, yang utama. Nah, sehingga apa namanya tentu ini perlu diperkuat ya, tentu diperkuat. Kita tahu perang itu harus selalu diasumsikan mungkin terjadi, tapi bagaimana sih bentuk perang di masa depan itu? Perang di masa depan itu adalah perang yang sifatnya non konvensional. Dia kabur antara antara batas mana wilayah politik, mana wilayah militer. Mana apa namanya? Kemudian dia apa namanya tidak punya demarkasi antara apa namanya kombatan dan non kombatan. Nah, ini kan artinya ini campur baur, asimetris, terus kemudian apa namanya hybrid gitu ya, sehingga perlu kemampuan apa namanya membangun pertahanan yang sifatnya smart gitu ya, yang sifatnya apa namanya smart defense, smart power begitu ya, untuk mengatasi ancaman-ancaman di masa depan ini. Nah, smart defense, smart power ini apa? Ini kombinasi antara hard dan soft ya. Hardnya kita sudah mungkin sudah punya roadmap lah ya. Pak Prabowo jelas mengawal itu selama jadi Menteri Pertahanan. Dia apa namanya bagaimana membangun kompetensi prajurit, bagaimana mendatangkan alutsista apa namanya canggih gitu ya. Itu dijalankan. Nah, concern ke depan adalah bagaimana melengkapi hal-hal ini dengan apa namanya hal yang bersifat soft defense tadi. Tantangan kita juga tidak ringan di bidang ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya gitu ya, sehingga perlu Menteri Pertahanan yang juga bisa memahami ini dan bisa mengombinasikan apa namanya gagasan-gagasan besar Prabowo Subianto untuk apa namanya membangun pagar yang kokoh bagi pertahanan Indonesia, supaya Indonesia makin maju ke depan dengan itu tadi, dengan pendekatan yang kuat juga di dalam konteks soft defense dan hard defense. Hard defense ini, kombinasi ini harus dijaga, dan tentu bayangan saya
ini merupakan kombinasi yang mengelola Kementerian Pertahanan ke depan harus kombinasi militer dan sipil. Oke, Mas. Itu udah di-spill sama Mas Fahmi. Jadi ya kira-kira idealnya kombinasi antara militer dan sipil, atau bisa jadi militer rasa sipil atau sipil rasa militer. Apapun lah ya, tapi yang jelas dia harus memahami tantangan ke depan yang tidak mudah tadi. Ya. Oke, itu tadi kriteria. Mungkin teman-teman bisa menerjemahkan sendiri siapa yang akan mengisi pos 2 kementerian itu. Mungkin cukup untuk hari ini Mas Fahmi, kita diskusinya soal banyak. Tadi udah dijelaskan panjang lebar sama Mas Fahmi. Nanti teman-teman bisa saksikan di YouTube kita dan tunggu episode berikutnya dari garsospol.id. Terima kasih, selamat malam.